Jauh di dalam otak kita, terdapat jaringan struktur kompleks yang dikenal sebagai sistem limbik. Sistem ini memainkan peran penting dalam membentuk emosi, ingatan, dan interaksi sosial kita. Sistem ini adalah pusat perasaan kita, memengaruhi cara kita memandang dunia di sekitar kita. Memahami sistem limbik sangat penting untuk memahami cara kerja pikiran manusia yang rumit. Sistem limbik bukanlah satu kesatuan tunggal, melainkan kumpulan struktur yang saling terhubung. Ini termasuk amigdala, hipokampus, talamus, dan hipotalamus. Masing-masing komponen ini berkontribusi pada fungsi keseluruhan sistem limbik. Seperti tim pemain yang terampil, mereka bekerja sama untuk memproses emosi, mengkonsolidasikan ingatan, dan mengatur respons kita terhadap lingkungan. Bayangkan sistem limbik sebagai konduktor emosional orkestra otak kita. Ia mengatur perasaan kita, membentuk reaksi kita terhadap kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Sistem yang rumit ini bertanggung jawab atas firasat kita, reaksi instan yang sering memandu keputusan kita. Pengaruh sistem limbik terhadap hidup kita sangat besar, memengaruhi hubungan, pekerjaan, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Memahami sistem limbik seperti membuka pintu rahasia ke dunia batin kita. Dengan memahami cara kerjanya, kita mendapatkan wawasan tentang respons dan perilaku emosional kita. Pemiruan ini memberdaya kita untuk menavigasi perasaan kita secara lebih efektif, mendorong hubungan yang lebih dekat during social relations. Sistem limbik adalah pusat kendali emosi kita. Ia menentukan bagaimana kita mengalami dan mengekspresikan perasaan. Setiap kali kita merasakan gelombang kegembiraan, kesedihan, atau gelombang kemarahan, sistem limbik sedang bekerja. Salah satu pemain kunci dalam orkestra emosional sistem limbik adalah amigdala. Struktur berbentuk almond ini bertindak sebagai detektor bahaya, terus-menerus memindai lingkungan kita untuk mencari potensi ancaman. Ketika amigdala merasakan ancaman, ia memicu serangkaian respons fisiologis, mempersiapkan kita untuk melawan, melarikan diri, atau diam. Komponen penting lainnya adalah hipokampus, yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menyimpan ingatan. Hipokampus bekerja bersama-sama dengan amigdala, menghubungkan makna emosional dengan pengalaman kita. Ini menjelaskan mengapa kita cenderung mengingat peristiwa yang syarat emosi lebih jelas daripada peristiwa biasa. Hormon juga berperan dalam tarian emosional sistem limbik. Hipotalamus, struktur kecil tapi kuat, mengatur pelepasan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini membanjiri tubuh kita saat stres, mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi yang menantang. Ingatan kita bukan hanya rekaman netral dari masa lalu, mereka diwarnai oleh emosi yang kita rasakan saat itu. Sistem limbik memainkan peran penting dalam proses ini, menjalin emosi ke dalam jalinan ingatan kita. Inilah sebabnya mengapa bau, suara, atau pemandangan tertentu dapat memicu banjir emosi, membawa kita kembali ke waktu dan tempat tertentu. Hipokampus, maestro ingatan otak, bekerja sama dengan amigdala untuk menciptakan ingatan emosional. Ketika kita mengalami sesuatu yang penting, baik itu perayaan yang menyenangkan atau peristiwa traumatis, amigdala menandai pengalaman itu dengan penanda emosional. Ini memastikan bahwa ingatan disimpan lebih jelas dan mudah diambil kembali nanti. Emosi positif, seperti kegembiraan dan cinta, juga meninggalkan jejak pada ingatan kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan penghargaan dan kesenangan. Lonjakan dopamin ini memperkuat ingatan, membuatnya lebih mungkin untuk diingat di masa depan. Namun, mekanisme yang sama juga dapat merugikan kita. Pengalaman traumatis dapat tertanam kuat dalam ingatan kita, yang menyebabkan kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan. Ini karena amigdala, dalam upayanya untuk melindungi kita dari bahaya di masa depan, menciptakan jejak emosional yang kuat dari peristiwa traumatis tersebut. Emosi kita adalah motivator yang kuat, mendorong tindakan kita dan membentuk perilaku kita. Sistem limbik memainkan peran penting dalam proses ini, menghubungkan perasaan kita dengan tindakan kita. Ini adalah jembatan antara dunia emosional batin kita dan perilaku lahiriah kita. Jalur penghargaan, sirkuit penting dalam sistem limbik, memainkan peran kunci dalam motivasi. Ketika kita terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan atau memberi penghargaan, jalur ini diaktifkan, melepaskan dopamin dan menciptakan rasa puas. Ini memotivasi kita untuk mengulangi perilaku tersebut di masa depan.
Misalnya, bayangkan perasaan berhasil setelah menyelesaikan tugas yang menantang. Perasaan ini didorong oleh jalur penghargaan sistem limbik. Pelepasan dopamin memperkuat perilaku bekerja keras dan berjuang untuk sukses. Sebaliknya, ketika kita mengantisipasi rasa sakit atau ketidaknyamanan, sistem limbik memotivasi kita untuk menghindari pengalaman tersebut. Namun, pengaruh sistem limbik terhadap motivasi juga dapat memiliki kelemahan. Kecanduan misalnya membajak jalur penghargaan otak. Narkoba dan perilaku adiktif membanjiri otak dengan dopamin, menciptakan rasa senang buatan yang sulit ditolak. Bagian 5 terhubung melalui emosi, sistem limbik dan ikatan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, terprogram untuk terhubung dan memiliki. Sistem limbik memainkan peran penting dalam interaksi sosial kita, memengaruhi cara kita membentuk ikatan, menavigasi isyarat sosial dan membangun hubungan. Ini adalah lem emosional yang mengikat kita bersama. Salah satu pemain kunci dalam tarian sosial ini adalah oksitosin, sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Neuropeptida yang kuat ini dilepaskan oleh sistem limbik selama aktivitas ikatan sosial, seperti berpelukan, perciuman, dan keintiman fisik. Oksitosin menumbuhkan perasaan percaya, empati, dan koneksi, memperkuat ikatan sosial kita. Sistem limbik juga membantu kita membaca dan merespons isyarat sosial. Amigdala khususnya ahli dalam menguraikan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Ini memungkinkan kita untuk mengukur keadaan emosional orang lain, menumbuhkan empati dan pemahaman. Selain itu, peran sistem limbik dalam regulasi emosi sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Dengan belajar mengelola emosi kita secara efektif, kita dapat mengkomunikasikan kebutuhan kita secara asertif, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun koneksi yang kuat dan suportif. Bagian 6, sistem limbik dalam kesulitan ketika emosi kacau. Meskipun sistem limbik penting untuk kesejahteraan emosional kita, ia juga dapat menjadi sumber kesulitan ketika keseimbangannya yang rapuh terganggu. Trauma, stres kronis, dan kondisi kesehatan mental semuanya dapat memengaruhi fungsi sistem limbik, yang menyebabkan disregulasi emosi dan tantangan kesehatan mental. Trauma, misalnya, dapat meninggalkan jejak yang bertahan lama pada sistem limbik. Amigdala, yang selalu siaga tinggi, dapat menjadi terlalu sensitif terhadap ancaman yang dirasakan, yang menyebabkan respons ketakutan yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan serangan panik. Keadaan gairah yang meningkat ini dapat menyulitkan untuk merasa aman dan terlindungi, bahkan dalam situasi yang tidak mengancam. Stres kronis juga berdampak buruk pada sistem limbik. Ketika kita terus-menerus berada di bawah tekanan, tubuh kita melepaskan kortisol, hormon stres yang dapat memiliki efek merusak pada hipokampus. Ini dapat mengganggu kemampuan kita untuk membentuk ingatan baru, belajar secara efektif, dan mengatur emosi kita. Kondisi kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan juga terkait erat dengan disfungsi sistem limbik. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin dapat mengganggu keseimbangan sistem limbik yang rapuh, yang menyebabkan perasaan sedih, putus asa, khawatir, takut terus-menerus. Bagian 7, memelihara otak emosional merawat sistem limbik Anda. Sama seperti kita peduli dengan kesehatan fisik kita, penting untuk memprioritaskan kesejahteraan sistem limbik kita. Dengan menerapkan kebiasaan gaya hidup yang mendukung regulasi emosi, manajemen stres, dan hubungan yang sehat, kita dapat memelihara otak emosional kita dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, tetapi juga keajaiban bagi sistem limbik kita. Olahraga melepaskan endorfin, peningkat suasana hati alami yang memiliki efek menenangkan dan membangkitkan semangat pada otak. Baik itu jalan cepat, kelas yoga, atau sesi dansa, temukan aktivitas yang membuat Anda senang dan jadikan itu bagian rutin Anda. Praktik mindfulness, seperti meditasi dan latihan pernapasan dalam, juga telah terbukti berdampak positif pada sistem limbik. Praktik-praktik ini menenangkan sistem saraf, mengurangi hormon stres, dan meningkatkan regulasi emosi. Menyisihkan bahkan beberapa menit setiap hari untuk mindfulness dapat membuat perbedaan besar. Memelihara koneksi sosial kita adalah cara lain untuk merawat sistem limbik kita. Menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai, terlibat dalam percakapan yang bermakna, dan bersubtifkan oksitosin, hormon ikatan yang membuat emosi kita.
Bagian 8, sistem limbik dan kesehatan mental, koneksi yang mendalam. Pengaruh sistem limbik terhadap kesejahteraan mental kita sangat besar. Ketika sistem limbik kita berfungsi secara optimal, kita mengalami stabilitas emosional, ketahanan, dan kesejahteraan yang lebih besar secara keseluruhan. Namun, ketika sistem limbik tidak teratur, itu dapat bermanifestasi dalam berbagai tantangan mental dan emosional. Misalnya, individu dengan gangguan kecemasan sering menunjukkan aktivitas yang meningkat di amigdala, pusat ketakutan otak. Aktivitas berlebihan ini dapat menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, dan serangan panik yang berlebihan. Demikian pula, mereka yang berjuang dengan depresi mungkin mengalami penurunan aktivitas di jalur penghargaan yang mengakibatkan perasaan apatis, kehilangan kesenangan, dan kesulitan mengalami kegembiraan. Memahami hubungan antara sistem limbik dan kesejahteraan mental sangat penting untuk mengembangkan strategi pengobatan yang efektif. Terapi yang menargetkan regulasi emosi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT dan terapi perilaku dialektis atau DBT dapat membantu individu mengidentifikasi dan memodifikasi pola pikir negatif dan mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat. Dalam beberapa kasus, pengobatan juga dapat direkomendasikan untuk mengatasi ketidakseimbangan kimiawi di otak yang berkontribusi pada disfungsi sistem limbik. Antidepresan misalnya, bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin dan neurotransmitter lain yang berperan dalam pengaturan suasana hati. Bagian 9, memahami sistem limbik kunci hidup yang lebih sehat. Sistem limbik, pusat emosi, ingatan, dan koneksi sosial kita memainkan peran penting dalam kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan memahami cara kerjanya yang rumit, Kim mendapatkan wawasan yang tak ternilai tentang respons emosional, perilaku, dan hubungan kita. Pengetahuan tentang sistem limbik memberdayakan kita untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang mendukung kesehatan emosional kita. Dengan menerapkan kebiasaan gaya hidup yang mendorong regulasi emosi, manajemen stres, dan hubungan yang sehat, kita dapat memelihara sistem limbik kita dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selain itu, memahami peran sistem limbik dalam kondisi kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong individu untuk mencari bantuan profesional saat dibutuhkan. Dengan menumbuhkan pemahaman yang lebih besar tentang sistem otak yang penting ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih welas asih dan suportif yang memprioritaskan kesejahteraan mental. Sebagai penutup, sistem limbik bukan hanya kumpulan struktur otak, itu adalah inti dari kehidupan emosional kita. Dengan merangkul kekuatan emosi kita, menumbuhkan kesadaran diri, dan mencari dukungan saat dibutuhkan, kita dapat memanfaatkan kebijaksanaan sistem limbik kita untuk menjalani kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan.